Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita pada teori kemagnetan, ya. Perhatikan teman-teman pada gambar, di situ ada di tengah-tengah ada magnet jarum, ya, magnet jarum kompas. Di atas ya ada arah utara dan di bawah ada arah selatan. Kemudian perhatikan ada yang warna hijau, ya, paling atas itu ada kutub utara bumi dan di bawah ada kutub selatan bumi. Kemudian di sebelah sini ya ada kutub selatan magnet bumi dan di bawah ada kutub utara magnet bumi. Nah, dari paparan gambar tersebut ya bahwa magnet jarum kompas itu selalu menunjuk arah utara selatan ya. Hal ini membuktikan bahwa bumi itu ya, bahwa bumi bersifat magnet ya itu. Nah, kemudian di sini ada sudut deklinasi. Arah utara. Nah, di sini pada arah utara ya, pada arah utara yang ditunjuk di bumi ya, pada arah utara bumi. Di situ ada sudut ya, ini sudut, di sini ada sudut. Kalian perhatikan gambar, di sini ada sudut. Nah, ini disebut dengan sudut deklinasi. Sudut deklinasi merupakan sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Ya. Hal ini terjadi ya, penyebab terjadinya sudut deklinasi ini karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini pada dua gambar di sini ada sudut deklinasi positif dan sudut deklinasi negatif. Dari penyimpangan sudut deklinasi positif dan ada sudut deklinasi negatif. Nah, sudut deklinasi positif ini terjadi apabila jika kutub utara selatan magnet menyimpang ke timur. Nah, kutub utara magnet itu menyimpangnya ke timur, ya. Itu sudut deklinasi positif. Sedangkan sudut deklinasi negatif, ya, itu terjadi apabila jika, ya, kutub utara magnet menyimpang ke barat. Nah, ini menyimpangnya ke barat. Tuh. Nah, selain sudut deklinasi, bentuk penyimpangan yang lain adalah adanya sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi, perhatikan yang ada di gambar teman-teman di situ ada sudut, ya. Ini ada sudut ini di sini. Nah, ada sudut, ya, sudut-sudut ini, ya. Sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal, ya. Penyebab terjadinya sudut inklinasi ini karena magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, maka terjadilah adanya sudut inklinasi, ya. Ini sudut inklinasi ini teman-teman di sini ya. Ada penyebabnya itu terjadinya karena dengan adanya garis horizontal, ya. Sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontalnya. Ini garis horizontalnya. Nah, ini sudut inklinasinya ya, teman-teman di sini. Nah, itu penyebab terjadi sudut inklinasi itu karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi, ya. Ini. Di sini perhatikan ada sudut inklinasi positif dan sudut inklinasi negatif. Nah, sudut inklinasi positif itu terjadi jika kutub utara menyimpang ke bawah. Perhatikan di sini teman-teman, ya. Jika kutub utara menyimpang ke bawah. Dan sudut inklinasi negatif terjadi jika kutub utara menyimpang ke atas. Ya. Itu. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Nah, sedangkan sudut inklinasi 0 derajat itu terjadi di daerah khatulistiwa, ya, di ekuator magnet bumi. Nah, kita lanjutkan dengan medan magnet. Perhatikan pada medan magnet ya. Medan magnet itu apa? Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, itu disebut dengan medan magnet, ya. Nah, perhatikan pada gambar ya teman-teman. Medan magnet digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub
utara ke kutub selatan magnet. Perhatikan anak panah yang berjalan, teman-teman. Arah anak panah. Sekali lagi, medan magnet digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya, perhatikan arahnya ya, pada anak panah warna merah. Yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan magnet, ya. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Ya, sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Ya, itu. Nah, sekarang pola medan magnet. Pola medan magnet dapat diselidiki dengan cara menaburkan serbuk besi di atas kertas karton yang di bawahnya diletakkan sebuah magnet batang. Ya, gambar pola medan magnetnya itu seperti pada gambar, ya. Itu pola medan magnet. Baik. Nah, pola garis-garis gaya magnet pada kutub, ya. Pola-pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan, ya, bagaimana? Satu, ya. Ada pola dengan kutub utara magnet dengan kutub utara, ya, utara-utara, ya, pola pertama. Kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Perhatikan, ya. Polanya itu seperti pada gambar ya, teman-teman nih. Ada magnet batang, bentuk batang dengan arah utara didekatkan dengan arah utara. Nah, teman-teman bisa melihat arah anak panahnya. Ya, arah anak panah. Nah, di sini, kemudian di sini, ya. Nah, perhatikan arah anak panahnya, ya. Nah, ini. Nah, pola yang kedua yaitu kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet, ya. Teman-teman bisa melihat kutub selatan dengan kutub selatan. Maka polanya, anak panahnya perhatikan ya seperti ini. Lihat ya arahnya. Arahnya ini masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini polanya. Dan pola yang ketiga adalah ya, kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Ya. Maka apabila terjadi pola ketiga ya, itu seperti yang ada di gambar tampilannya ya, seperti ini. Kutub utara didekatkan, kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Ya, ini polanya. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Nah, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ini ya, ditemukan oleh Hans Christian Ørsted ya, kurang lebih itu pada tahun 1770 sampai 1851, Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan bergerak atau menyimpang. Nah, penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Nah, arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Tuh, ini menurut Ørsted ya, itu. Nah, medan magnet pada kawat lurus berarus listrik ya. Medan magnet pada kawat lurus berarus listrik itu seperti ini nih. Ada I ya. Itu kuat arus listrik, kemudian ada B dan P, ada A kecil ya, ada medan. Di situ ada medan magnet ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang berarus ya? Di sini ada dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Di situ ada arus listrik yang dilambangkan dengan I dan medan magnet yang dilambangkan dengan B besar ya. Lihat anak panah warna hitam itu menunjukkan arus listrik berlawanan arah jarum jam ya. Berjalannya arus listrik itu berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan teman-teman. Kemudian di situ ada anak panah warna merah ya. Itu menunjukkan medan magnetnya ya. Medan magnetnya itu mengikuti kaidah tangan kanan ya. Seperti yang digambarkan atau dilukiskan oleh Ørsted. Nah, medan magnet pada kawat melingkar yang berarus listrik. Ya, ini ada medan magnet pada kawat melingkar. Ini arus listriknya ya, I, kemudian ada utara selatannya ya. Nah, ini teman-teman, medan magnet pada solenoida yang berarus listrik. Solenoida itu ya
Salah satu jenis kumparan terbuat dari kabel yang dililitkan secara rapat dan diasumsikan bahwa ya panjangnya itu jauh lebih besar, bisa ya panjangnya tuh bisa jauh lebih besar dari diameternya. Nah, pada solenoida ini ya, solenoida ini ya, pada solenoida ya. Pada solenoida ini biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada bel listrik, kemudian pesawat telepon, juga pada mikrofon. Itu dengan menggunakan solenoida ya itu. Itu saja teman-teman pertemuan kita pada hari ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.